terus simpul atasnya kan ke berarti kalau memang kondisinya normal, tidak ada kebesaran atau kelebihan. Nah ini kalau dibuka ada namanya trigonum atau segitiga. Ini trigonum Vesicae paling banyak menampung batu, biasanya di awal-awal di sini dia, karena posisi tengahnya. Ada dua struktur, ada dua ostium, ya, ostium ureter, sama sinistra. Di ujungnya ini ostiumnya si uretra, ostium atau orifisium bisa kedepannya. Ini orifisium uretra interna di bagian dinding luar dari dinding luar itu. Nah, ini ostium yang ekstranya ada di sebelah sini. Ini karena dilihat dari mukosanya VU, kalau dilihat dari luar ini kita potong set, maka itu adalah ostium yang eksternal, ostium uretra eksternal. Nah, itu untuk lipatan di antara ureter ini, antara ostium ureter ini, plika ikat ureterika, inter kan antara ya, antara. Kalau yang ini plika ureterika di sini, buat. Nah, terbentuklah trigonum Vesicae. Trigonum ada di dalam vesika urinaria. Untuk vesika urinaria sendiri dapat vaskularisasi dari vesikalis superior inferior, ditambah dari yang kalau perempuan urinaris, kalau yang laki differentialis. Nah, dari differentialis sama, cuman ini tambahan. Yang utamanya adalah ini vesikalis superior sama inferior. Dan terakhir uretra. Benar ya? Uretra itu dimulai dari ostium uretra interna sampai ostium uretra eksterna, panjangnya 20 cm kalau yang laki, kalau perempuan lebih pendek. Dari sinilah perbedaan itu bisa masuk ke fisiologi enggak, ke patologinya. Jadi perempuan itu karena uretranya pendek, setiap ada infeksi, komposisi infeksi di luar, ya, itu akan sangat mudah menjalar sampai ke vesika urinaria. Bahkan lebih lebih gampang dibanding laki-laki. Maka infeksi pada ginjal perempuan itu lebih mudah terjadi dibanding laki-laki. Cuman balik lagi ya, itu masuk ke faktor. Walaupun panjang, kalau laki-lakinya komprong ya, jorok, silinya sel SLB, terus mandinya cuma 2 hari sekali, bukan sehari 2 kali, tapi 2 hari sekali. Bisa aja kan? Jangan itu ya. Nggak mandi, yang penting parfumnya banyak. Wangi, sahabat bahkan. Ya, jadi kayak gitu kamu flase. Nah, paling ada karena dia panjang, khusus yang di laki-laki itu dibagi-bagi jadi 3 bagian. Ada prostatika karena memang dia benar-benar dibungkus sama prostat, dan inilah yang membuatnya agak sempit di uretranya itu. Uretra yang sempit ada di pas prostatika. Semakin tebal prostatnya, pada kasus pembesaran prostat seperti BPH atau bahkan CA prostat, keluhan yang paling awal jadi itu biasanya progresif, dia nggak bisa kencing. Awalnya kencingnya kayak agak berat gitu, lebih berat dari biasanya. Biasanya jongkok sebentar sudah keluar, ini harus ngeden. Makin tebal lagi prostatnya, makin kencang lagi yang harus ngedennya, karena ada gambarnya kayak, aduh nggak ada gambarnya, yang ini aja deh, sebentar ya, kayak jelasnya nih. Ini kan prostat nih, ini di sini nih prostat nih. Jadi semakin tebal maka lumennya akan semakin licin, semakin mempres si uretranya itu. Ya, pas prostatika itu aspek klinisnya, dia semakin, karena kalau prostatika semakin besar maka uretra yang sebelah sini akan semakin sempit, efeknya harus mengejar lebih kuat sampai akhirnya benar-benar nggak bisa pipis, cuma jarang. Biasanya kalau sudah mulai nggak enak pipis itu udah periksa, kecuali daerah pinggiran ya. Saya pernah dapat satu pasien seperti itu, prostatanya sudah membesar, dia nggak bisa pipis sama sekali, sampai-sampai kateter saya susah masuk. Waktu saya dinas di puskesmas daerah Ujung, itu ada satu yang kalau masuk, ini susah nih, harus tindakannya infiltrasi.
kirim ke RSUD Kanjuruhan. RSUD ya, bukan stadion ya. Itu pas prostatika. Di bawahnya ada kecil pendek pars membranacea. Ini yang paling pendek memang. Yang paling panjang ini adalah pars spongiosum. Oke, di bagian ventral dari penis. Masih ingat ya, bagian ventral kemarin sudah saya jelaskan pars CSL. Nah ini kita bahas satu-satu. Pas prostatika panjangnya 3 cm, ini paling elastis, paling lebar sebenarnya, punya fungsi cuma tadi sangat terpengaruh dengan kondisi prostat. Pas membranacea yang paling pendek 1-2 cm, ini paling terfiksasi karena di sini ada prostat, di sini ada bulbus corpus cavernosa. Jadi memang dia karena pendek dan ada 2 organ di antaranya, itu dan lokasi di situ. Kalau dipotong lumenya bentuknya bintang. Cuma untuk yang uretra ini saya nggak bisa menunjukkan bentuk lumennya ya, nggak saya potong-potong uretranya yang tidak dapat. Terus ini ada musculus sekitar uretra eksterna. Aduh sayangnya fisiologinya belum ya. Ini nanti pusat nahan pipisnya di sini. Yang tadi goyang-goyang ini masih nggak keluar karena ada musculus sekitar uretra eksternanya. Itu yang bisa kalian perintahkan. Kalau internanya enggak. Kalau musculus sekitar uretra interna itu kalau VU-nya sudah terisi 280, sekitar uretra interna itu sudah mulai relaksasi, mulai naik 300, 350, tambah relaksasi lagi. Karena kan sistem autonom seperti itu ya, simpatis parasimpatis. Ada feedbacknya, ada rangsangan dari dilatasi VU. Semakin VU terdilatasi, semakin terrelaksasi lah si musculus sekitar uretra interna, bukan eksternal. Yang karena eksternalnya bisa kalian perintahkan. Paham, saya ulang lagi. Itu yang dengan perintah otak. Kalau sudah kencang banget, bahkan kontraksi sekitar uretra eksternal ini nggak bisa nahan lagi. Jalan terakhir adalah mungkin. Ya, wes. Itu sekitar femoral ya. Ya bantuan dari femur, dari femur di jat. Cuma begitu femur dilepas, udah. Oke, masih dibayangin. Terus terakhir para pemirsa, ini yang paling panjang kalau dilihat tadi ya, bentuknya cuma celah doang. Seperti kemarin di manekin tenis, kan gitu ya, warnanya kan bentuknya kayak celah gini doang, sama. Mulai dari awal sampai akhir memang bentuknya celah. Empat muara, dan sini ada muara dua bulbu uretralis. Ini ada aspek keislaman di sini. Bulbu uretralis. Sudah belum? Tidaknya magi, mazi, wadi. Jadi salah satunya sebenarnya dari bulbu uretralis. Dan itulah kenapa sekretnya dia ini sifatnya najis. Ya. Nah ini untuk perbedaan aja. Uretralis feminina panjangnya 3,4 cm, diameternya 6 mm, bersatu dengan dinding ventral vagina. Nah kita masuk ke yang genitalianya. Saya dulukan dulu ya materinya. Panjangnya saya skip dulu, takutnya nggak terkejar. Genitalia pria, male genitalia itu ada 2, luar sama dalam. Yang luar itu yang kelihatan. Ini sama skrotum. Jadi walaupun testis itu ada di luar kafum pelvis, tapi tetap secara anatomis dia masuk ke genitalia interna karena dia terlapisi oleh skrotum. Jadi yang genitalia externa itu penis sama skrotum. Dan di penis ini adalah penis itu sendiri adalah gabungan organ genitalia sama urinari. Oke. Untuk secara biologis kan sudah dapat ya, penis itu analog sama apa? Penis itu sendiri bagi 3 sama. Kan dia analog sama klitoris ya. Klitoris itu sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian. Cuma karena kecil dia, jadi 3 bagian itu memadat. Suatu analog sama apa? Ya, tapi kita nggak bahas di sini. Terus genitalia yaitu testis keluar terus jadi epididymis, terus deferens, vesicula spinalis, terus prostat. Ini juga arah aliran dari semen. Sperma. Beda sperma sama semen, tahu ya? Kalau sperma itu ya isinya spermatozoanya. Kalau semen itu sudah campur dari gland-gland yang lain, prostat, gland-gland uretralis itu bentuknya semen. Yang diejakulasikan
Salah satu komponen semen adalah sperma sperma. Juga dapat kita tambahan dari vesicula spinalis tadi. Oke, next. Ini gambarannya, kayaknya ada panahnya. Oh iya, ada panahnya. Dari testis ke epididymis, ini warna kuning awal ya. Epididymis yang di atas. Makanya kalau mau ngecek ini karena orkitis atau epididymitis, nah perabahannya pelan-pelan arahnya ke atas. Kalau ternyata center nyerinya di atas, oh ini paling nyeri di sini ya, jangan-jangan kalau orkitis, tapi epididymitis. Tuh, ini bisa dilihat dengan USG sebenarnya, lebih objektif lagi. Dicek USG, oh iya benar, testisnya tuh nggak apa-apa sebenarnya, nggak ada perubahan struktur. Tapi yang benar-benar ada perubahan struktur, ada dilatasi, segala macam, itu di epididymisnya, maka diagnosisnya berubah. Yang tadinya kamu curiga orkitis, setelah dapat data dari teman radiologis, kamu langsung ubah diagnosisnya menjadi epididymitis. Rujuk ke dokter apa ya namanya? Harusnya sih androlog, cuma karena ada tindakan bedahnya, jadinya ke spesialis urologi. Ya, itulah overlap memang kalau di Indonesia. Oke, lanjut ya, dari testis keluar ke epididymis. Epididymis bagi dua ya, 3 kaput, corpus cauda, terus naik pas different. Kita keluar prostat, terus ejakulatoris di sini keluar ya. Ini keluarnya ke urethra. Nah, ini juga ada aspek dari anatomi, kita bisa tahu aspek keislamannya juga ada. Jadi bisa paham kenapa sih kok semen itu dibilang nggak najis. Sebenarnya kalau itu kan sebenarnya nggak najis, tapi kalau keluar dia butuh mandi. Ya karena bukan karena dia najis mugolado, bukan ya. Tapi karena secara anatomis seperti ini. Sebelum semen itu keluar, jadi saya bahas Islam nanti. Apa ya sedikit ya. Ada hubungan sama apa misalnya. Jadi spermanya keluar sini. Di sini dapat tambahan komponen semen. Ya, sperma pertama dari vesicula spinalis, terus tambah lagi dari prostat. Ini kondisinya belum sentuh sama apa-apa, ini masih suci dia. Nah, begitu dia kesini, ini ada chance untuk ketemu sama urin najis. Makanya tadi ada di sini kelenjar bulbo urethralis. Itu yang keluar pertama, mazi. Tugasnya si mazi ini secara fisiologis dia membersihkan sisa urin yang ada. Dihubungkan lagi dengan fisiologi. Nanti ada tulisan ejakulasi sama ereksi itu nggak fisiologinya, ada yang dia. Itu perannya simpatis sama parasimpatis di situ. Jadi ejakulasi itu nggak akan terjadi sebelum ini mazinya keluar dulu untuk bersih. Sehingga ini sudah nggak ada urinnya lagi. Dari sini keluarlah pas dia puncak ya, klimaks ya, dia keluar baru dalam kondisi sudah tidak ada najisnya. Jadi sifatnya sperma semen itu ya, itu enggak najis. Yang najis satu kelenjar bulbo uretral. Kalau terangsang ya, terangsang tuh kadang-kadang keluar mazinya tanpa keluar sperma, cuma keluar karena belum klimaks. Terus ada lagi yang wadi. Itu juga kalau sudah terlalu banyak nih dari sini, akhirnya dia bukan lagi encer tapi kental. Cuma karena dia sifatnya pas keluar pas benar atau tanpa terangsang ya, keluarnya di sini masih ada urinnya ya sama, wadi juga najis. Itu ya, nanti bisa diteliti sama dokter Zain tadi. Ini bukan sama anatomi dengan kesamaan di situ. Ustadz mungkin nggak bisa sedetail ini jelasinnya, karena yang tahu apa namanya anatominya di sini. Kecuali saya mau belajar anatominya. Ada loh, ada. Yang memang dia ingin gambaran hasil ilmunya yang secara baik. Gitu. Nah ini ya alhamdulillah karena sebagai dokter muslim jadi bisa ngarahnya ke sana. Oke ya, next. Ini gambaran gabungannya dari sistem urogenitalia pria. Nah ini yang kemarin tadi saya bilang testis yang ada di kadaver yang di RSI itu saya belah biar bisa melihat kondisinya seperti ini. Karena di testis
itu juga terbentuk lobulus testis. Kalau gambarnya utuh kayak gini, ini nggak bakalan kelihatan lobulusnya, harus dipotong dua. Terus nggak bisa juga melihat di sini nih gabungan dari lobulusnya untuk sebelum masuk ke epididymis. Ada rete testis, ada vas efferent, belum vas deferent, itu ada di sini, harus dibuka. Oke, testisnya pun saya belah di sini kalau nggak salah ya. Saya untuk melihat bentukan perkusan testis yang seperti kepala capung. Ini kalau dari belakang lagi, ya gambarnya seperti ini. Ini bisa gabung dengan cairan dari vesicula spinalis, lagi dari prostat, baru tidak. Nah ini beberapa gland di sini. Tambahan perineum kemarin sudah saya jelaskan juga di sini merupakan area atau regio atau daerah yang dibentuk oleh spesies pubis di depan. Terus di belakang ada tuberosidium sama ostoxid. Tuberosidium sini sama ostoxid. Jadi bentuknya kayak belah ketupat dibagi dua. Perineumnya menjadi trigonum purulenta sama trigonum ani. Dan ini merupakan area akses gampang. Apalagi di sini ada anus yang kotor. Kalau ada di sini ada abses di bawah kulit, dia akan gampang menyebar ke sana. Trigonum ani menyebar ke trigonum purulenta. Ini bedanya kalau kita sama perempuan, trigonum UG-nya yang di perempuan lebih lebar. Besar. Bukan karena ini gambar diperbesar ya, bukan. Tapi memang secara luas lebih luas di perempuan. Di samping juga karena memang tulang sana kan ya, tulang pelvisnya perempuan kan memang bentuknya melebar. Beda sama laki yang lebih menyempit. Di gambar skematiknya mirip yang tadi. Di depan nggak ada uterusnya, di belakang ada rectumnya. Jadi di sini ada excavatio. Tes rektal, di sini excavatio pubis. Oke, testis ini organ reproduksi primer yang namanya gonad ya. Kalau di perempuan ovum, fungsinya untuk produksi sperma utamanya dan produksi testosteron. Cuma ini memang 90% testosteron produksinya di sini. Cuma ada tempat produksi lain dari testosteron. Tapi itu tugasnya tim fisiologi untuk menjelaskannya. Itu sehingga walaupun perempuan nggak punya testis, tapi perempuan punya testosteron juga, tapi kecil, hanya 10%. Karena kan produksi 90% ada di testis. Jadi jangan salah, perempuan itu juga punya testosteron. Sama, di perempuan ada estrogen, tapi produksi utamanya bukan di gonadnya. Produksi utamanya di gonad, tapi di luar gonad juga ada produksinya. Sehingga laki pun punya estrogen, dikit tapi kebalikannya dari ini. Karena tadi perbedaan organ reproduksinya. Dia menggantung di luar kavitas tubuh, ditahan di dalam skrotum. Karena dia di luar tubuh, maka sangat rentan terhadap suhu. Sehingga Allah menciptakan sistem untuk mengatur suhu tersebut dengan bantuan skrotum tadi. Di skrotum itu ada ototnya yang bisa mengatur menjauh atau mendekat ke tubuh. Semakin mendekat ke tubuh semakin hangat, semakin menjauh ke tubuh semakin dingin. Dari situ bisa dilogikakan fisiologi relaksasi sama kontraksi dari skrotum. Dan itu bisa dilogikan juga ke proses patologis pada supir truk, yang mana mesin truk ada di bawahnya jok ya, panas, kelamaan, ini bisa mati tulangnya. Dan memang, benar. Jadi proses patologisnya seperti itu. Banyak supir truk, kalau supir bus insya Allah nggak, karena memang mesin di bawah yang jadi steril, apa namanya? Mandul. Jadi mandul gara-gara kelamaan duduk di atas mesin. Mesin kan semakin lama dipakai nggak malam-malam dia, mesinnya panas. Tangannya di sini. Gitu. Dan ini juga yang bisa terjadi pada pengendara Harley. Harley itu kan mesinnya panas ya. Barunya juga dekat sama itu. Kalau kelamaan, ya enggak ya, karena ya baru jadinya. Kalau dia ciri jeleknya mesin motor Harley itu adalah kalau jalannya lambat justru panas, karena dia pendinginnya pendingin udara.
Jadi dia harus agak kencang biar mesinnya kena udara untuk dinginkan. Kalau lambat, maka panasnya cepat ngalir ke sini. Jadi ada resiko juga tuh pengendara Harley untuk menjadi apa namanya? Steril tadi, nganggur gara-gara panasnya tadi. Apalagi dia naik Harley tapi jadinya pelan-pelan. Itulah yang menyebabkan pengendara Harley itu banyak yang arogan, harus cepat karena biar mesinnya kena air coolernya tadi. Oke, balik lagi ke sini ya. Jadi tergantung di tersebut teknik skrotum ini sangat rentan sama suhu. Sebaliknya kalau udara dingin itu pasti skrotumnya bergelut sampai benar-benar rapat ke tubuh. Gitu ya. Dan keluar dari skrotum di pos self position. Terus, posisinya ini kebalikannya dari ginjal. Kalau ginjal dari bawah ke atas, kalau testis itu dari kafum abdomen, ini aslinya di kafum abdomen ya. Kafum abdomen lagi terus dia turun. Nah, proses turun inilah biologisnya yang menyebabkan beberapa kelainan. Biologi sudah jadi saya jelaskan. Ada yang skrotumnya nggak ada testisnya, ada yang nyangkut di kanalis lunalis, ya, macam patologisnya. Nah, testis juga sama, dua lobus, dua facies, dua polus. Mirip-mirip sama ginjal, tapi yang terbalik ya. Polusnya sama karena kaudal, fasiesnya, permukaannya kalau tadi anterior posterior, ini justru lateral medial karena si testis itu sempat ada proses perputaran. Ya, lateral medial, panggungnya anterior superior. Jadi garis batasnya dia depan belakang, bukan kiri kanan, bukan lateral medial. Fokusnya mirip-mirip, yaitu nilai sama tingkat albuginia. Apa namanya? Kalau menggunakan personal bisa kemudian tingkat nominalisnya. Tingkat nominalis propria testis, pars parietal sama pars visceral di luar sama di dalam. Kita di dalam ini gabung dengan albuginia. Tingkat nominalis nominalis. Gambarnya, testis ya. Ini ada tingkat yang bagian luar. Nominalis ini yang albuginia. Fasiesnya gitu. Terus nanti dibahas di buat checklist ya. Nah, ini kalau gambaran dipotongnya seperti ini. Ini yang pars visceral, ini yang pars parietal. Nah, yang tunika albuginia inilah yang akan membagi isinya testis ini menjadi lobulus. Dia akan berdiferensiasi menjadi septa testis dengan adanya septa tadi, sehingga si testis ini terbentuk menjadi lobulus. Jadi ada banyak lobus. Nah, penjelasan spermanya bisa dilihat sendiri. Ini vaskularisasinya ada vaskularis yang paling utama. Ada tambahan cuman ada yang itu bukan. Jadi ada arteris frontalis juga bisa masuk ke testis, tapi enggak. Kebanyakan bilang itu bukan. Utama adalah dari arteri testicularis. Venanya plexus papilliformis dan aspek klinisnya yang kalau di kaki bisa terjadi varises, di testis juga terjadi varises. Pelebaran plexus papilliformis itu bisa kalian berapa ya kayak bentuk umbai cacing di pangkal testis. Terus hemorroidnya dari hemorroid nervasinya, terus navalis 10 yang terakhir. Nah, tadi yang ini sudah saya singgung ada 3 bagian, kaput, tembus, kauda. Kauda nilai nanti agak panjang, langsung berhubungan sama pas atau ductus deferens. Saluran yang paling panjang sendiri yang menghubungkan kauda ilinis dengan ductus ejaculatorius. Ductus ejaculatorius dari namanya fungsinya untuk ejakulasi, sehingga di sini ada otot yang lebih tebal daripada saluran yang lainnya. Ductus ejaculatorius. Untuk skematik bungkus ya, itu dibentuk oleh ductus deferens, isinya adalah ductus deferens, arteria vascularis, plexus papilliformis, arteria cremaster, pembuluh lengkung, dan di sini ada musculus cremaster harusnya sih. Itu yang membantu menarik testis lebih mendekat ke tubuh kalau dia kontraksi. Prostat ada fasies yang posterior, anterior sama anterolateral, depan belakang sama depannya kiri kanan. Ada 4 permukaan.
Lobusnya ada 3, lobus yang tengah, medius sama lobus lateral. Cuma yang medius itu ada di depan, sehingga yang kamu raba pas prekalkusia itu cuma sulcus yang memisahkan antara lobus deferens sama sinistra. Terus itu prostat, skrotum isinya ini ada testis, epididymis, struktur strukturnya ini. Musculus dartos ada di dalam fascia atau lapisan namanya tunica dartos. Inilah yang bertanggung jawab untuk mengerutkan sama mendorkan si skrotum. Fungsinya untuk mendekatkan dan menjauhkan si testis. Merapai skrotum itu yang guratan-guratan di skrotumnya ya. Nah, ini gambarnya. Ini kremaster. Kremaster, di sini ada tunica dartos, di sini juga musculus dartos. Jadi ada 2 musculus yang berperan dalam pergerakan si testis. Kremaster gini, kayak kalau bola basket ada jaringnya ya, buat bawah. Jadi itu. Nah ini testis yang penis yang dibelah itu kayak gini. Ada 2 korpus cavernosa, tempat menampung cavernous ya, jadi tempatnya darah di sini untuk ereksi. Di sini yang spongiosal tempatnya si si uretra. Skrotum ini vaskularisasinya namanya dari kremasterika, tambahan dari spermatika interna. Sama dari artikel ini juga masuk ke sana. Kalau ini penis bagi-baginya ya, 2 krus atau corpora cavernosa. Terus ini 1 bulbus penis yang untuk atau corpus spongiosal atau lewatnya si uretra. Ini gambarannya kalau terpotong di bagian gland seperti ini. Ini bagian yang gland masih agak pangkal, udah dekat di corona glandis. Nah ini pas di batangnya. Iya, dari tampung ya. Ini vaskularisasinya. Nah ini interfasinya di penis yang perlu kalian tahu, yang nanti kalian anestesi pas sirkumsisi. Yang kemarin saya bilang kalau mau sirkumsisi anestesinya anestesi blok, namanya yang menembus fascia bak, itu untuk menuju ke nervus dorsalis glandis. Yang sekitarnya itu adalah nervus perennialis, ramus profunda, sama nervus di dalam iliomyomnalis yang pusat kalian. Sudah selesai. Ini kita lihat wanita nanti ada di blok yang ada reproduksi. Blok yang berikutnya ya. Ada mau ditanyakan? Cukup? Oh ini. Ya. Masalah transplantasi ginjal. Oke. Kalau misal kita transplantasi ginjal untuk manusia yang menekankan, Gimana? kan misalnya saya mau transplantasi ginjal ke Heligo. Nah, masa ginjal yang saya transplantasikan bisa awet di luar tubuh saya itu berapa lama? Enggak lama itu aja. Kecuali ada perlakuan. Makanya semakin lama perlakuannya itu kondisinya semakin gak bagus sebenarnya. Yang enak tuh fresh. Kok yang enak sih? Yang bagus tuh fresh. Jadi donornya datang. Oh, saya mau mentransplantasikan. Oke, dibikin janjian. Tanggal sekian ya, paginya ginjalnya diambil, sorenya ditanamkan, atau mungkin langsung siangnya ditanamkan. Seperti itu. Yang diperjualbelikan kita nggak tahu kondisinya karena dengan perlakuan. Itu ya. Dan sama seperti yang lain, kalau mau diawetkan biasanya dalam kondisi frozen, pakai nitrogen. Karena itu kan memperlambat, itu kan banyak sel ya, memperlambat metabolisme sel bahkan sampai ke titik paling basal. Tuh, walaupun ini basal tapi tetap aja prosesnya bisa tetap berjalan. Itu ya. Kalau berapa jamnya itu klinis, saya kurang tahu. Ke dokter bedah biasanya namanya. Ya. Oke, ada lagi? Sudah ya? Jadi pertanyaan dokter, mengenai geser dokter
Ya. Itu kayak bocornya nggak kerasa gitu. Berarti yang masalah itu masalahnya Dua. Masalahnya dua, di sprinternya sama di sarafnya. Di sprinternya sudah melemah. Jadi kalau muskulus sprinter internanya itu tadi ya langsung meningkat tekanan dari PU, makanya semakin relaksasi. Ini sudah relaksasi kedua. Jadi udah baru diisi 250, dia nggak bisa terlalu merasakan atau biar nggak terasa. Atau persarapan yang memang sudah namanya sudah uzur ya, banyak multi organ damage di orang tua itu. Jadi memang seperti itu. Yang kedua, muskulus interuretra eksternalnya tidak bisa kontraksi bagus. Jadi walaupun dia sudah keberat nih, kan nahan dia. Itu yang berperan muskulus interuretra eksternal. Tapi belum sampai normal nih, udah jauh duluan karena kekuatan kontraksi muskulus interuretra eksternalnya udah nggak sebagus dulu, melemah. Tetap nggak bisa melawan kontraksi dari muskuloskeletal. Ya, coba buat lagi. Yang perempuan ada? Oh, nanti kita lihat dia jadi bagian. Ada nih, curhat ya nih ya. Enggak, beratan yang kanan. Teori. 160. Yang kanan lebih berat. 160 berapa tadi nggak tahu. Teorinya cuma bilang 160. Tergantung. Ditanya, batu itu batu apa tadi? Batu hijau itu apa? Oh, kalsium. Tergantung ya. Jadi batu itu macam-macam. Batu bisa batu kalsium, bisa batu asam folat, bisa batu. Aku lupa ada 4 jenis batu kok kalau salah. Yang 2 kasar, yang 2 halus. Kayak pitol. Yang kasar ini yang sering bikin perdarahan. Karena permukaannya kasar sehingga nyangkut di ginjal perdarahan, nyangkut di ureter lebih mudah perdarahan lagi. Jadi tergantung penyusunan. Kita lihat aja nanti aspek klinisnya ya. Satu aspek klinisnya, yang kedua lab. Dari tingkat fisik kita nggak usah beda. Biasanya dari lab. Betul kemarin saya dapat satu kasus batu di pol. Jadi pas saya UL langsung buat tuh hasilnya. Batu ini tersekerat. Jadi dari situ kita tahu. Kalau mau tahu juga bisa di cross lagi sama kadar asam urat darah. Selesai. Ada lagi? Oh nanti. Dan kalau anyangan itu Masalahnya susahnya bisa dari BPH-nya, jadi prostatnya, bisa dari adrenal tuh tergantung. Atau ada apa lagi ya? Tumor. Pokoknya jadi susah keluarnya. Tergantung yang menghambat apa dan di mana. Biasanya di sekitar PU, koronari atau sudah di uretra. Itu tapi klinis ya, nanti aja masa mikir itu. Suka mikir jodoh yang bisik aja belum tentu dibahas. Ada lagi? Cukup ya. Persiapan praktikum silakan langsung ke bawah, nggak usah nunggu tutornya. 100 menit kita bagi 2, 50 menit pertama identifikasi. Sudah bikin checklist semua belum? Oke, sip. Langsung identifikasi dan bawa atlas. 50 menit berikutnya diskusi sama kita. Oke, sekian dari saya. Slide-nya sudah ada di sini, bisa dilihat nanti. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah.